Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6 tema 3 subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 3 subtema 1 pada pembelajaran keempat halaman 32. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan pada halaman 32 yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Setelah selesai membaca, kemudian pada halaman 33 identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasinya pada grafik berikut. Mari bersama-sama kita mengisi grafik pada halaman 33. Paragraf 1, topik masalah apa yang dibahas pada teks di atas? Jawab, topik yang dibahas pada teks di atas adalah penemuan bola lampu pijar yang mengubah dunia. Paragraf 2, deret penjelas siapa Thomas Alva Edison? Jawab, Thomas Alva Edison adalah seorang penemu yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari tahun 1847. Paragraf 3, deret penjelas bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Jawab, Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar setelah menghabiskan waktu selama 2 tahun dan dana yang besar. Bola lampu pijar listrik akhirnya ditemukan pada tanggal 21 Oktober tahun 1879 yang mampu menyala selama 40 jam. Paragraf 4, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Jawab, sikap yang gigih, haus ilmu, serta pantang menyerah yang dimiliki Thomas Alva Edison telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 38. Silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Lampu Belajar Hadiah dari Ayah. Selanjutnya pada halaman 39, berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Mari bersama-sama kita mendiskusikan jawaban pertanyaan pada halaman 39. Nomor 1, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Jawab, hak yang didapatkan oleh Siti yaitu hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar yang mendukung, dan mendapat perhatian dari orang tua. Nomor 2, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Jawab, hak yang didapatkan oleh adik Siti sama seperti kakaknya, yaitu mendapat hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar yang mendukung, dan mendapat perhatian dari orang tua. Nomor 3, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Jawab, ya, karena lampu belajar yang diberikan ayahnya
dijaga dengan baik oleh Siti dengan mematikannya jika tidak digunakan. Ketika kotor, lampu tersebut juga dibersihkan. Nomor 4, halaman 40. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Jawab, adik Siti belum menggunakan haknya karena lampu belajar adik Siti rusak akibat ia sering membiarkannya menyala dan jarang membersihkannya. Nomor 5, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Jawab, manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab yaitu orang lain akan selalu menghargai kita, selalu dipercaya oleh orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Lalu amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Mari bersama-sama kita melengkapi tabel pada halaman 40. 1. Sandal. Bagaimana kamu menggunakannya? Saya menggunakannya setiap hari. Bagaimana kamu merawatnya? Saya merawatnya jika terkena lumpur saja. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Ya, saya sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya dengan menaruhnya pada tempatnya setelah menggunakannya. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Manfaatnya adalah sandal saya tidak mudah rusak atau hilang. 2. Sepatu. Bagaimana kamu menggunakannya? Saya menggunakannya setiap pergi ke sekolah. Bagaimana kamu merawatnya? Saya mencucinya setiap hari Minggu. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Ya, saya sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya dengan membersihkannya dan menaruhnya pada rak sepatu setelah menggunakannya. Apa manfaatnya jika kamu bertanggung jawab? Manfaatnya adalah sepatu selalu bersih, tidak bau, dan nyaman dipakai. Nomor 3. Tas sekolah. Bagaimana kamu menggunakannya? Saya menggunakannya setiap pergi ke sekolah. Bagaimana kamu merawatnya? Saya menjemurnya setiap terkena hujan. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Ya, saya sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya dengan meletakkannya di tempatnya setelah pulang sekolah. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Manfaatnya adalah tas saya tidak mudah berjamur dan mudah ditemukan. Nomor 4. Buku tulis. Bagaimana kamu menggunakannya? Saya menggunakannya setiap hari. Bagaimana kamu merawatnya? Saya merawatnya dengan menyampulinya. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Ya, saya sudah bertanggung jawab dengan menatanya serapi mungkin. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Manfaatnya adalah saya dengan mudah menemukannya. Nomor 5. Tempat tidur. Bagaimana kamu menggunakannya? Saya menggunakannya setiap hari. Bagaimana kamu merawatnya? Saya merawatnya dengan menjaga kebersihannya. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Ya, saya sudah bertanggung jawab dengan merapikannya setelah bangun tidur dan mengganti spraynya seminggu sekali. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Manfaatnya adalah tempat tidur saya selalu rapi dan nyaman untuk digunakan. Lalu pada halaman 41, apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Jawab, ya, saya sudah menggunakan barang-barang saya dengan bertanggung jawab.
Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Jawab, barang kita akan terawat dan tidak cepat rusak. Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Jawab, saya sudah bertanggung jawab atas hak yang diberikan kepada saya. Adik-adik kelas 6 yang hebat, orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.